Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 23. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah. Wala budda, dan tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal himmatil aliyati, dari semangat yang tinggi. Himmah, semangat, tekad, cita-cita, banyak artinya, sama kan? Semangat, tekad, cita-cita yang tinggi dalam ilmu. Tidak boleh tidak bagi santri dari cita-cita yang tinggi dalam ilmu. Jadi sebelum kita belajar harus ada cita-cita dulu. Ini pengen menguasai kitab apa gitu. Nah, itu. Pengen jadi orang pinter. Itu. Kenapa? Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Ini alasannya. Karena seseorang itu terbang ia dengan tekadnya, dengan cita-citanya. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Karena seorang itu terbang ya bihimmatihi, dengan tekad, cita-citanya. Jadi orang bisa terbang dengan tekadnya. Terbang untuk menggapai cita-citanya, kan? Jadi maksud terbang di sini dia akan meningkat, ya. Orang meningkat itu sesuai dengan cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita, pasti kita santai-santai aja, nggak bergerak, udah tidur aja dah, ya kan? Apalagi tujuan, misalkan tujuan orang mencari kekayaan, misal untuk bisa istirahat, kan? Kalau udah kaya kan bisa santai, santai aja dari sekarang, kan? Ya, kan? Nggak perlu kaya katanya. Jadi kalau orang nggak punya cita-cita atau cita-citanya salah, nggak bergerak. Nah, makanya ini orang bisa terbang, bisa maju dengan memiliki cita-cita yang tinggi. Artinya ada usaha kita untuk menggapai cita-cita. Katairi yatiru bijanahaihi. Seperti burung terbang ianya burung, bijanahaihi, dengan dua sayapnya. Seperti burung yatiru, yang terbang ya bijanahaihi, dengan dua sayapnya. Orang tanpa cita-cita, santri tanpa cita-cita, kayak burung tanpa sayap, atau burung yang patah sayapnya, nggak bisa kemana-mana. Qala Abu Tayyibi, berkata oleh Abu Tayyib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Ala qadri ahlil azmi, dan di atas ukuran ahli, kita artikan orang, di atas ukuran orang-orang yang memiliki tekad. Ala qadri ahlil azmi, di atas ukuran orang-orang yang memiliki tekad. Ta'til azaimu, datanglah oleh tekad-tekadnya. Datanglah, maksudnya hasillah oleh tekad-tekadnya, atau tujuan, ya biar gampang mafhum, ya. Di atas ukuran orang yang memiliki cita-cita, ta'til azaimu, datanglah oleh cita-citanya, gitu aja. Azaimu maqasid, cita-cita, tujuan. Di atas ukuran orang yang bercita-cita, ahlil azmi, orang yang bercita-cita, datanglah oleh cita-citanya. Wa ta'ti ala qadril karimi al makarimu, dan datang di atas ukuran
orang yang mulia, al-makarimu oleh kemuliaan akhlak. Wa ta'ti dan datang, ata ya'ti. Dan datang ala kadri atas ukuran orang yang mulia, al-makarimu oleh kemuliaan. Penjelasannya begini, gambarannya. Atas ukuran orang yang bercita-cita, datanglah oleh cita-cita. Jadi cita-cita kita sesuai yang kita capai. Yang kita capai itu sesuai dengan yang kita cita-citakan. Kan gitu? Yang kita cita-citakan, tercapainya cita-cita kita biasanya sesuai dengan ukuran cita-cita kita. Contoh apa? Misal biasa ya, ada orang yang bercita-cita pengen jadi tentara atau polisi kan? Biasanya tercapai. Kalau kita nggak bercita-cita jadi polisi, nggak mungkin tercapai kan? Atau minimal nanti. Makanya kita harus membesarkan cita-cita. Begitu kita besarkan cita-cita, kalaupun kita nggak bisa mencapai semuanya, insya Allah separuhnya. Itu. Tapi kalau cita-cita kita separuh, berarti dapatnya seperempat. Makanya cita-cita harus kita besarkan. Di SD dulu diajarkan kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Walaupun kita nggak bisa naik ke langit, minimal bisa naik gunung. Nah, itu. Kalau kita setinggi gunung, nggak bisa naik gunung, cuma di lembah doang, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu maksudnya atas ukuran cita-cita, datanglah oleh cita-cita itu. Datang kepada di atas kadar kemuliaan oleh kemuliaan akhlak. Makin mulia seorang biasanya makin masih sama ini maksudnya. Atau kita lanjut dulu nanti penjelasan. Nih. Wa ta'dhumu fi aini saghiri sigharuha. Besar pada pandangan orang kecil. Besar pada pandangan orang kecil. Fi ainil asghiri. Besar pada mata orang kecil. Pada pandangan orang kecil, sigharuha oleh kecilnya cita-cita. Oleh kecilnya makarimu azaimu. Kecil pada pandangan, besar pada pandangan orang kecil oleh sigharuha, oleh kecilnya cita-cita, gitu aja. Besar pada pandangan orang kecil oleh kecilnya cita-cita. Penjelasannya begini. Orang yang cita-citanya kecil, cita-cita yang kecil juga terasa besar. Ada seseorang pengen jadi jenderal. Seseorang lagi dia loyo, pengen jadi ya, yang penting polisi aja lah. Itu bagi orang yang semangatnya lemah, untuk jadi polisi aja berat. Apalagi harus jadi jenderal, ya kan? Itu maksudnya. Paham nggak? Ada seorang cita-citanya pengen jadi pemimpin pesantren misal, ya. Karena kita di pesantren, contohnya pemimpin pesantren. Itu untuk jadi santri kecil. Kan cita-citanya besar, pengen jadi pemimpin pondok. Jadi kalau cuma jadi santri kecil, yang besar bagi dia jadi pemimpin pondok. Ada orang cita-citanya jadi santri, kan kecil banget tuh. Untuk jadi santri aja bagi dia udah berat banget tuh. Butuh perjuangan yang besar untuk betah di pondok. Itu maknanya terasa besar dalam pandangan orang kecil oleh kecilnya cita-cita. Dan sebaliknya, wa tasghuru fi ainil azimi al-adhaimu, dan terasa kecil pada pandangan orang besar al-adhaimu oleh besarnya cita-cita. Wa tasghuru terasa kecil, tak tambah terasa dikit. Terasa kecil pada pandangan orang besar oleh al-adhaimu oleh besarnya cita-cita. Kalau orang cita-citanya besar, yang besar pun terasa kecil. Artinya dia sangat yakin itu bisa digapai. Semua orang bisa menggapai cita-citanya kalau dia semangat dan yakin. Nah, itu. Orang cita-citanya
pengen mengkhatam Alfiyah bersama syarah-syarahnya. Kan gitu. Kalau cuma mengkhatam Tamimah mah kecil. Orang Alfiyah aja dia yakin bisa dikhatamin. Tapi kita yang cita-citanya kecil. Yang kecil pun terasa besar. Alah, saya mah yang penting Jarumiyah aja khatam dah. Nah, kan? Itu misalkan cita-citanya. Itu untuk mengkhatamkan Jarumiyah aja berat, nggak kelar-kelar. Nah, itu maksudnya. Lebih kurang gitu. Kesimpulannya apa? Kita harus memiliki cita-cita yang besar. Walaupun kita nggak bisa menggapai seluruhnya, insya Allah separuhnya tercapai. Ya. Wara'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul aliyah. Dan bermula pokok. Ra'su apa dia ra'su? Kepala. Kepala. Apa makna kepala? Apa makna kepala pondok? Yang paling utama di pondok apa? Makna kepala pondok apa? Yang paling utama di pondok. Yang paling diperhitungkan. Ya kan? Nah, itu ra'su pokok. Arti kepala itu pokok. Kalau manusia nggak ada kepala, nggak ada. Ya kan? Wara'su, dan bermula yang paling pokok, yang paling pangkal, yang paling utama, yang paling urgen, paling penting. Fi tahsilil asya, dalam menghasilkan segala sesuatu. Al-jiddu, itu kesungguhan. Wal himmatul aliyah, dan semangat atau cita-cita yang tinggi atau semangat yang tinggi. Bermula pokok dalam menghasilkan segala sesuatu itu al-jiddu, kesungguhan. Wal himmatul aliyah, dan semangat atau cita-cita. Jadi cita-cita sama semangat itu sama. Contoh tadi. Ini gambarannya biar paham. Kita cita-citanya apa? Pengen hafal Alfiyah misalkan. Itu kan cita-cita. Jadi cita-cita itu bisa juga disebut sebagai semangat. Dia penyemangat. Dialah yang menyemangatkan kita kan untuk sampai ke situ. Makanya himmah dan cita-cita sama. Jadi nggak ada berleha-leha kaum rebahan itu bisa menggapai segalanya, nggak ada cerita. Ini di sini untuk dapat apapun modalnya sungguh semangat, rajin. 1000 langkah ke depan dimulai dari langkah pertama kan? Langkah pelan-pelan, nyampe. Tapi kalau diam nggak bergerak, nggak nyampe. Faman kanat himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan. Tiga, beliau juga contoh. Faman kanat himmatuhu, barang siapa yang adalah cita-citanya itu hifdha, menghafal. Jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan. Menghafal semua kitab Muhammad bin Hasan. Ya. Barang siapa yang adalah cita-citanya itu hifdha, menghafal, khabar kana, hifdha menghafal jami'i, mutafilih, menghafal semua kitab Muhammad bin Hasan. Ini Muhammad bin Hasan ini imam, seorang ahli ilmu dari mazhab Hanafi ya. Beliau banyak kitabnya. Waqtarana bidzalika, dan menyertakan ia bidzalik, dengan demikian cita-citanya, al-jiddah, akan kesungguhan, wal muwadhabah, dan terus menerus, continue dan terus menerus. Waqtarana, dan menyertakan ia bidzalika, dengan demikian cita-citanya, al-jiddah, akan kesungguhan, wal muwadhabata, dan terus menerus. Fadzahiru, maka bermula yang zahir, annahu yahfadu aksaraha au nisfaha, wah sungguhnya seseorang tadi itu yahfadu, menghafal ia, aksaraha, akan kebanyakannya kitab, au nisfaha, atau separuhnya kitab. Faman kanat, sekali lagi, barang siapa yang adalah cita-citanya itu hifdha, menghafal semua kitab Muhammad bin Hasan. Misalkan Muhammad bin Hasan punya 100 kitab. Kita cita-cita pengen menghafal semua kitab beliau. Waqtarana bidzalika,
menyertakan ia dengan demikian tekadnya akan kesungguhan dan muwadhabah. Kemudian dia rajin terus-menerus menghafal. Fadzahiru, maka secara zahir annahu, bahwa sungguhnya dia itu yahfadu, akan menghafal ya aksaraha, akan kebanyakannya, au nisfaha, atau minimal separuhnya. Kita cita-cita pengen hafal 100 kitab, kalaupun nggak nyampe 100 mungkin 75 bisa, atau minimal 50 kitab pasti terhafal. Nah itu maksudnya. Karena cita-cita kita besar. Nah, kalau cita-cita besar pasti semangat kita besar. Tujuan untuk menggapainya bisa dapat full atau dapat 2/3-nya atau setengah. Tapi kalau Muhammad Hasan punya kitab 100, cita-cita kita cuma menghafal 5 kitabnya, misal, itu paling kehafal 2 atau 3 atau bahkan 1, nah, jadi makanya besarkan cita-citamu. Nah itu. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, himmatun isim kana muakhar. Fa amma idza kanat lahu, adapun apabila adalah baginya si santri itu himmatun aliyah, semangat, cita-cita yang tinggi. Maka adapun idza kanat, bila adalah baginya si santri itu himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, dan tidak ada baginya santri itu kesungguhan. Adalah baginya cita-cita yang tinggi, cita-citanya tinggi. Walam yakun lahu jiddun, tidak ada bagi dia itu kesungguhan, nggak sungguh. Au kana lahu jiddun, atau adalah baginya itu kesungguhan, atau dia sungguh. Walam yakun lahu himmatun aliyah, dan tidak ada bagi dia itu cita-cita yang tinggi. Fala yahsulu lahu illa ilmun qalilun, maka tidak hasil baginya si santri kecuali oleh ilmun qalil, ilmu yang sedikit. Adapun apabila adalah baginya si santri himmatun aliyah, santri punya cita-cita tinggi banget. Walam yakun lahu jiddun, tidak ada bagi dia kesungguhan, tapi dia malas masuk kelas, malas mutalaah, malas mudzakarah, nggak dapat sedikit doang. Au kana lahu jiddun, atau ada bagi dia kesungguhan, rajin dia masuk kelas. Walam yakun lahu himmatun aliyah, enggak punya cita-cita. Pokoknya setiap hari hadir aja di kelas. Kalau ditanya pengen bisa apa? Enggak ada, pokoknya saya mau datang aja. Enggak ada target, enggak ada cita-cita kan? Enggak ada target. Fala yahsulu lahu illa ilmun qalil, maka tidak hasil baginya kecuali ilmu yang sedikit. Harus ada dua-duanya. Misalkan kita punya target, cita-cita target lah. Ini target saya pengen khatam khulasah misal. Nah, kan? Berarti setiap ada kelas khulasah kita langsung masuk kan? Semangat kita. Nah, pasti tercapai khatamnya. Ini kita pengen khatam khulasah, cita-cita ada tapi malas masuk kelas khulasah misal. Ya nggak khatam. Atau pas ngaji khulasah tidur, nggak bisa mendobit, nggak khatam juga. Kan gitu? Jadi harus ada dua-duanya. Ada keinginan, ada semangat. Benar banget ini. Wa dzakara Syekhul Ajalul Imamul Ustadzu Radiyuddin An-Naisaburiyu fi kitabi Makarimil Akhlaq. Wa dzakara Syekhul Ajallu, menyebutkan oleh Syekh yang mulia. Ada imam Wa dzakara Syekhul Imamul Ajallu, dan menyebutkan oleh Syekh imam yang mulia, yaitu Al-Ustadzu Ustadz Radiyuddin An-Naisaburiyu, orang Naisaburi. Di mana beliau berkata, fi kitabi Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimil Akhlaq. Apa katanya? An-Nazal Karnaini,
Bahwa sungguh Dzulkarnain yang diceritakan dalam surat Kahfi. Anna Dzulkarnaini, bahwa sungguh Dzulkarnain lamma aroda, manakala berkehendak ia, atau gini, kadang makna saya agak panjang, pilih yang pendek. Bisa dirubah, nggak harus seperti saya. Lamma arada, manakala menghendaki ia, manakala menginginkan ia, manakala mau ia, kan? Yang penting maknanya sama. Arada ingin, mau, berkehendak, kan banyak. Anna Dzulkarnaini, bahwa sungguh Dzulkarnain lamma arada, manakala mau ia, manakala berkehendak ia, ayyusafira, bahwa musafir ia, liyastaulia, ya, liyastaulia lamkai, liyastaulia, supaya menguasai ia, menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan sesudah dia, jawazan, li ayyastaulia, liyastaulia, agar menguasai ia, alal masyriqi wal maghribi, di atas timur dan barat. Bahwa sungguh Dzulkarnain lama, manakala aroda, berkehendak ia, ayyusafira, bahwa musafir ia, liyastaulia, supaya menguasai ia, alal masyriqi wal maghrib, di atas timur dan barat. Syawara, jawab lama, nisya musyawarah ia, musyawarah ia, ianya Dzulkarnain, al hukama'a, akan orang-orang bijak, al hukama'a, akan orang-orang bijak, fi dzalika, pada demikian. Dzulkarnain itu dikenal kan sebagai raja besar yang menguasai timur dan barat. Ketika dia pengen musafir untuk menguasai wilayah-wilayah di bumi, dia musyawarah dengan para penasehatnya, hukama. Hukama jamak dari hakimon. Hakimon, hakimani, hukama, orang bijak. Waqala, berkata ianya Dzulkarnain. Ini orang Dzulkarnain cita-citanya besar. Kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki. Kaifa, hal keadaan bagaimana aku musafir, li hadzal qadri, bagi ini ukuran, li hadzal qadri, bagi ini kadar, ini ukuran, minal mulki, dari kerajaan. Kaifa usafiru, bagaimana aku musafir, li hadzal qadri, bagi ini ukuran, minal mulki, dari kerajaan. Ya, artinya begini maksudnya. Bagaimana saya akan musafir? Saya nggak mau musafir kalau hanya untuk mendapatkan timur dan barat, katanya. Itu sepele banget. Sepele banget, itu dunia. Dunia mah ringan, katanya. Nggak layak saya menghabiskan seluruh waktu saya musafir timur dan barat hanya untuk menguasai dunia. Kecil, saya nggak mau, katanya. Jadi kaifa usafiru itu bertanya, tapi maksudnya mengingkari. Itulah namanya istifham ingkari. Bagaimana saya akan pergi kalau hanya untuk tujuan menguasai dunia itu? Artinya saya nggak mau pergi. Nah, ini kemudian beliau memberikan alasan. Fa inna dunya qalilatun faniyatun. Karena sesungguhnya dunia itu sedikit lagi yang fana. Fana, apa arti fana? Binasa kah? Binasa. Fa inna dunya, karena dunia itu qalilatun, sedikit, faniyatun, fana. Ini menurut pandangan Dzulkarnain. Dunia bagi kita kelihatan besar. Walaupun besar itu sedikit. Sedikit dibanding dengan akhirat. Dan dia fana. Hilang pada akhirnya. Kalau bukan dia yang hilang, kita yang menghilangkan diri kan. Meninggalkan dunia. Kan kita meninggal. Dia yang tinggal. Wa milkud dunya amrun hakirun. Dan bermula memiliki dunia itu perkara yang kecil. Perkara yang sepele. Milkud dunya amrun hakirun, dan bermula memiliki dunia itu perkara yang kecil, katanya. Kalau dunia mah kecil, kita mau berusaha pasti dapat. Alhamdulillah. Falaisa hadza min uluwil himmah. Falaisa hadza, maka tidaklah ini memiliki dunia itu min uluwil himmah, dari tingginya cita-cita. Nah, falaisa hadza min uluwil himmah, maka tidaklah ini menguasai dunia itu min uluwil himmah, dari tingginya cita-cita. Itu sepele.
Alhamdulillah. Nah, itu kata Zulkarnain. Faqalal hukama'u, maka berkatalah oleh orang-orang bijak tadi, musafirlah kamu. Musafirlah kamu. Liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah. Musafirlah kamu, liyahsulalaka, supaya hasil bagimu mulkud dunia, oleh kerajaan dunia dan akhirat. Musafirlah kamu agar hasil bagimu oleh kerajaan dunia dan akhirat. Nah, makanya beliau musafir, tujuannya bukan dunia, untuk berjihad, untuk berjuang, untuk membantu orang. Jadi ada nilai akhiratnya, untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya ketika beliau dalam surah Kahfi ceritanya, gimana? Ketika disuruh bangun benteng itu, gimana bunyi ayatnya? Ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, kan? Wahai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka melakukan kerusakan apa gimana itu di muka bumi, kan? Bangunlah untuk kami satu tembok, kan gitu. Saya lupa ayatnya. Niscaya kami berikan upah kepadamu. Maknanya lebih kurang begitu. Wahai Raja Zulkarnain, bangunlah tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Kami akan memberi upah. Kemudian Zulkarnain menyatakan, saya nggak perlu upah, ya kan? Saya memiliki lebih dari apa yang kau miliki. Bantu aja saya, kerjaan saya. Ya, itu. Susah juga nggak bisa hafal Quran, kayak Kahfi, ya terakhirnya. Ini bunyinya. Ufrik alaihi kitra. Gimana? Nah, itulah lebih kurang begitu. Jadi disuruh bikin dari biasa, tembok biasa. Justru Zulkarnain itu membuat tembok dari tembaga kuat hingga tidak bisa dibolongi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu. Dalam surah Kahfi nanti baca. Apa yang makna kurang? Faqala haza hasanun, maka berkata ianya Zulkarnain, ini bagus. Haza hasanun, ini baru bagus. Nah, itu baru cita-cita. Jadi untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk penguat bahwa cita-cita itu penting. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah itu mencintai akan yang tinggi-tinggi dari perkara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu ma'aliyal umuri, mencintai akan yang tinggi-tingginya perkara. Allah mencintai ia akan yang tinggi-tingginya perkara. Nah, perkara yang tinggi, yang perkara-perkara yang baik, kan? Mana Allah mencintai, Allah meridai kepada pelaku perkara-perkara. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci ianya Allah. Membenci ianya Allah akan safsafaha, akan yang remeh-temehnya perkara. Safsafa yang hina, yang remeh-temeh. Sesungguhnya Allah itu mencintai ia akan ketinggian perkara. Perkara yang tinggi maksudnya perkara yang baik. Semua kebaikan itu tinggi. Semua kebaikan walaupun sedikit itu dianggap perkara yang mulia, perkara yang tinggi, disukai oleh Allah. Makanya
Setiap kita melakukan hal-hal baik walaupun kecil dianjurkan membaca nama Allah kan? Karena Allah menyukai hal-hal yang baik. Kemudian Allah membenci akan yang hinanya perkara. Saf-safa yang hina, bukan cuma sepele, hina. Yang tidak baik. Nah, makanya kita melakukan keburukan kan dilarang baca basmalah. Nah, itu maknanya. Membenci akan yang sepelenya perkara. Yang rendahnya perkara, yang maksudnya rendah. Kita membersihkan najis, enggak sunnah baca basmalah. Ada tahi ayam di sini kan? Kita bersihin kan? Sebelum bersihin enggak sunnah baca basmalah. Itu dianggap hal sepele, najis. Nah, itu maksudnya. Waqilah, dan dikatakan orang. Fala ta'jal bi amrika. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fala ta'jal, jangan engkau buru-buru dengan urusanmu. Fala ta'jal, maka janganlah engkau buru-buru bi amrika dengan urusanmu. Jangan engkau buru-buru dengan urusanmu. Apa makna jangan buru-buru dengan urusanmu? Jangan engkau buru-buru dengan urusan yang pengen kamu capai. Wastadimhu, pelan-pelan olehmu. Gimana cara mengartikan yang bagus? Idza ta'anna fihi wastadimhu, maka pelan-pelan olehmu akannya perkara. Fama shola asaka, fama shola asaka, maka tidak akan luruslah oleh tongkatmu. Wa asaka maf'ul, mana fi kaf bermakna misil pada maharafa fa'il. Fama shalla, maka fama shola, maka tidak meluruskan akan tongkatmu. Banyak majatnya. Bentar. Ya. Janganlah engkau buru-buru dengan urusanmu. Wastadimhu. Fama shalla asaka, maka tidak akan lurus akan tongkatmu. Kamustadimen, oleh seperti yang mengabadikannya. Nah, ini rumit nih. Gini gambarannya. Fala ta'jal bi amrika, janganlah engkau buru-buru dengan urusanmu. Wastadimhu, wastadimhu, gini makna yang benar. Cari ketetapan olehmu akannya perkara. Jadi dama artinya tetap, abadi. Istadim alif sinta untuk talab. Cari abadi olehmu. Cari tetap olehmu akannya perkara. Maksudnya begini. Kita punya cita-cita. Kita pengen khatam kitab. Jangan engkau buru-buru dengan perkaramu. Jangan engkau buru-buru untuk pengen khatam kitab. Kalau buru-buru malah kadang nggak jadi nanti. Bosan. Wastadimhu, usahakan tetap olehmu akannya urusan. Yang penting tetap dulu. Kita sambil jalan pelan-pelan yang pada akhirnya akan sampai ke ujung. Itu maksud beliau. Kalau buru-buru malah kadang rusak.
Santai juga bagus, santai pelan-pelan, tapi terus bergerak hingga sampai ujung. Fama shola asaka, maka tidak lurus akan tongkatmu. Ada tongkat bengkok nih, ada tongkat bengkok. Kalau kita meluruskannya bisa patah. Misal, ada tongkat dari kayu keras, kalau kita meluruskannya bisa patah. Daripada kita patahin kan lebih baik dia tetap ada. Lebih baik tetap ada ini. Fama shola asaka ka. Ka itu mislu. Ka itu huruf jar kelihatannya, padahal bukan isim dia. Bermakna mislu jadi fa'il shola. Maka tidak lurus akan tongkatmu. Fama shola asaka, maka tidak lurus akan tongkatmu oleh seperti menetapkannya. Ya, mustadil. Oleh seperti menetapkannya. Tidak lurus akan tongkatmu oleh seperti menetapkannya. Nah, itu maksudnya tongkat itu nggak bisa diluruskan. Kalau diluruskan patah. Jadi nggak mesti setiap yang bengkok diluruskan. Kadang lebih baik dibiarkan saja. Contoh lain biar gampang ya. Ada santri bandel di sini. Santri bandel di pondok. Untuk diluruskan kadang susah. Ya kan? Kalau dikeluarkan, dia jadi penjahat benaran di luar. Lebih parah lagi. Nah, kadang dalam kondisi tertentu kadang boleh dibiarkan. Bukan dibiarkan, dijaga dalam pondok kan. Nah, penting terjaga daripada lebih parah lagi. Nah, itu. Ada tongkat bengkok, kalau diluruskan patah, mending nggak usah diluruskan. Mending kita punya tongkat. Ada kita pengen khatam kitab cepat-cepat. Gara-gara kita pengen khatam kitab cepat-cepat, akhirnya nggak mau ngaji lagi. Ya kan? Nah, kadang mending pelan-pelan, yang penting sampai ke pinggir. Nah, ini maknanya istiqomah. Mudah-mudahan begitu. Yang susah maknanya. Mudah maknanya. Janganlah engkau buru-buru dengan urusanmu. Wastadimhu. Usahakan tetap olehmu akannya perkara. Cari ketetapan olehmu akannya perkara. Fama shola asaka. Tidak lurus akan tongkatmu oleh seperti menetapkannya. Nah, itu baru. Maksudnya bukan nggak boleh buru-buru. Tidak semua hal kita harus buru-buru. Kalau buru-buru membuat gagal, mending nggak usah buru-buru. Tapi kalau cepat-cepat malah mempercepat, nah itu bagus. Nih gambaran berikutnya. Qila, dikatakan orang. Qala Abu Hanifah li Abi Yusufa. Berkata oleh Abu Hanifah bagi Abi Yusuf. Ini Abi Yusuf ini teman Abu Hanifah. Berkata oleh Abu Hanifah bagi Abi Yusuf. Rahimallahu ta'ala. Semoga merahmati akan keduanya oleh Allah Ta'ala. Merahmati akan keduanya Abu Hanifah dan Abu Yusuf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa pemilik kitab ini banyak mengutip Abu Hanifah? Karena beliau bermazhab Hanafi. Syekh Zarnuji ini bermazhab Hanafi. Nggak apa-apa kita ngaji kan? Kan semuanya Muslim. Ya. Apa katanya? Kunta. Ya. Kunta balidan. Oh ini Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf. Mudah-mudahan Abi Yusuf ini teman atau muridnya Abu Hanifah. Muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah bilang, kunta balidan. Bukan kuntu, kunta. Adalah engkau dulu itu bodoh. Ya. Kunta balidan. Kunta adalah kamu balidan, itu bodoh, dulu bodoh. Kunta kan madhi. Kunta adalah kamu dulu itu balidan bodoh. Akhrajat kal muwadhabatu fid darsi. Mengeluarkan akan engkau al muwadhabatu oleh terus-menerus fid darsi dalam belajar. Mengeluarkan akan engkau dari kebodohan. Al-muwadhabatu oleh terus-menerus fid darsi dalam belajar. Wahai Abi Yusuf, dulu engkau itu dungu, balidan, ahmak, bodoh. Akhrajat kal muwadhabatu. Rajinmu tadi mengeluarkan engkau dari kebodohan.
Karena engkau rajin belajar walaupun pelan-pelan, belajar terus, akhirnya engkau keluar dari kebodohan. Makanya kata Abi Hanifah lagi, wa iyyaka wal kasla. Wa iyyaka wal kasla, hindari olehmu akan kemalasan. Wa iyyaka wal kasla, hindari olehmu akan kemalasan. Fa innahu syu'mun, karena sesungguhnya malas itu kemalangan. Syu'mun, malang. Nah, tinggalkan olehmu akan bermalas-malasan. Fa innahu syu'mun, karena malas itu syu'mun, malang, tidak barokah. Pemalas itu enggak barokah, malang melintang. Wa afatun azimun, wa afatun azimatun, dan bahaya yang besar. Afat bahaya, penyakit. Afatun bahaya, azimatun yang besar, membahayakan kesuksesan belajar kalau kita malas-malasan. Masya Allah, ini kitab syair terus ya. Kita nggak belajar ilmu syair. Qala Syekhu Abu Nasir As-Safaru Al-Ansariyu. Berkatalah oleh Syekh. Siapa Syekh? Abu Nasir. Abu Nasrin. Abu Nasir As-Safarul Ansariyu. As-Safar Al-Ansariyu. Apa kata beliau? Ya nafsi. Ya nafsi. Wahai diriku. Ya nafsi, wahai diriku. Taukid ya. La turhi. Apa kita artikan turhi? Bermalas-malasan maknanya. La turhi anil amali, janganlah engkau bermalas-malasan dari beramal. La turhi anil amali, janganlah engkau bermalas-malasan dari beramal. Fil birri, pada kebaikan. Wal adli, dalam keadilan. Wal ihsani, kebaikan. Fi mahli, ya, fi mahli. Fathah mim sukun ha, mahli. Fi mahali. Nah, ulang lagi. Wahai jiwaku, la turhi, janganlah engkau bermalas-malasan dari beramal, beramal dalam kebaikan, wal adli, dalam keadilan, wal ihsani, dalam kebaikan, fi mahali, dalam kelembutan. Mahali, lembut. Dalam kelembutan. Nah itu. Jangan malas beramal. Teruslah lembut dalam melakukan kebaikan, dalam berbuat keadilan, dalam berbuat kebaikan. Yang mana yang kurang maknanya, Lutfi? Nanya. Mahali. Lembut. Ihsan. Hasan, ihsan, baik. Itu udah sering banget ketemu. Yang sering-sering ketemu kan dihafal. Birri, birrul walidaini. Adilun, Zaidun adilun, kan tiap hari kan dan takrib. Zaidun adilun, si Zaid orang yang adil. Ihsan, abdil ihsan, kan gitu. Nah. Udah. Biasanya kalau ada abdi, maaf ini, bukan ihsan mestinya muhsin. Abdul Muhsin. Ini ihsan masdar kah?
Wa kullu dhi amalin fil khairi mughtabatun. Dan bermula setiap zi amal, bermula setiap yang memiliki amal. Zi memiliki bermakna sahib, asmaul khamsah. Wa kullu dhi amalin, bermula setiap yang memiliki amal fil khairi dalam kebaikan, mughtabatun, itu yang diuntungkan. Itu yang diuntungkan. Mughtabat diuntungkan. Bermula setiap orang yang memiliki amal dalam kebaikan itu diuntungkan, beruntung. Wa fi bala'in wa syu'min, dan dalam bala dan kemalangan. Wa fi bala'in, dan dalam bala, wa syu'min, kemalangan. Kullu dhi kasalin, setiap yang malas. Kullu dhi, setiap orang yang malas. Dhi kasalin, orang yang malas. Dhi amalin, orang yang beramal. Dhi kasalin, orang yang malas. Itu mubtada muakhar. Ditakhirkan asalnya kullu dhi kasalin fi bala'in wa syu'min. Bermula setiap orang yang malas itu dalam bala dan kemalangan. Malang kita. Pemalas itu malang melintang. Aman maknanya. Ini lama kalau maknai syair. Insyaallah. Satu lagi. Qala, berkata ia, ya musannif, ini kembali ke musannif. Qala, berkata ianya musannif, waqad ittafaqali fi hadzal makna, dan sungguh sama bagiku. Waqad ittafaqa, dan sungguh muwafakat, muwafakat sama. Dan sungguh sama bagiku fi hadzal makna, pada ini makna, oleh da'i nafsi. Jadi da'i nafsi itu jumlahnya jadi fa'il. Waqad ittafaqali, dan sungguh sama bagiku pada ini makna oleh satu syair, yaitu da'i. Kata musannif, saya juga punya syair yang maknanya mirip-mirip syair di atas. Mana syair saya? Ini. Da'i nafsi, tinggalkan olehmu. Ini beliau berbicara kepada dirinya nih. Da'i anti. Nafsu kita dianggap wanita. Nafsu itu mu'annas. Nafsu mu'annas. Benar nggak nafsu mu'annas? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan? Nafsu al mutmainnah mu'annas. Da'i, jadi beliau berbicara kepada diri sendiri. Da'i, tinggalkan olehmu. Nafsi, ya nafsi, munada. Wahai diriku. Da'i nafsi, tinggalkan olehmu, wahai diriku. At-takasula, akan bermalas-malasan. Wattawaniya, dan akan berlambat-lambat. Tawaniya lambat banget, kayak keong berjalan. Ya, keong jalannya lambat. Da'i, tinggalkan olehmu, nafsi, wahai diriku, at-takasula, akan bermalas-malasan, wattawaniya, dan berlambat-lambat. Wa illa, ya, jika tidak, ya, jika tidak, wa illa. Wa illa, jika tidak engkau tinggalkan malas-malasan. Jika tidak, fasbutni, ya, fasbutni, sabata yasbutu. Jika tidak, maka tetapkan olehmu akan aku fi zilhawan, dalam zilhawan, dalam orang-orang yang hina. Dalam orang-orang yang hina. Orang yang memiliki hawan kehinaan.
dalam kalangan orang yang hina, gitu aja. Maknanya begini, wahai jiwaku, tinggalkan malas-malasan, lambat-lambatan. Wa illa, jika tidak engkau buang rasa malas dan lambat, fasbutni, maka tetapkan olehmu akan aku dalam kalangan orang hina. Jika engkau tidak meninggalkan malas, berarti engkau telah membawa saya ke dalam golongan orang yang hina. Karena orang yang malas itu jarang maju, jarang. Falam ara lil kasala al hadda yuhda, maka tidak aku lihat, falam ara, maka tidak aku lihat lil kusala, bagi orang malas. Maka tidak aku lihat bagi orang pemalas al hadda, akan hadda, akan keuntungan. Ya. Keuntungan atau bagian. Yuhda, yang didapat akan dia. Ya. Lil kusala, bagi pemalas. Al hadda, akan bagian, akan keuntungan. Yuhda, yang didapat akan dianya keuntungan. Nggak ada keuntungan yang didapat oleh pemalas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila bangun oleh mereka untuk salat, mereka bangun dalam keadaan malas, kan? Dalam Quran, kan? Ciri-ciri orang munafik itu malas. Kusala jamak. Siwa nadamen. Oh, ada ternyata orang malas juga ada bagian yang didapat, ada. Falam ara, tidak aku lihat bagi pemalas akan bagian, akan keuntungan. Yuhda, yang didapat akan dianya keuntungan. Siwa, selain, nah ini jatah orang malas. Siwa, selain nadamen, penyesalan. Siwa nadamen, selain penyesalan. Wahirmanil amani, dan hirman. Hirman diharamkan keamanan, tidak mendapatkan keamanan. Hirman tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Nah, itu. Selain penyesalan, wahirmanil amani. Oh, bukan ini, bukan aman. Amani itu cita-cita. Nah, kan salah, bukan keamanan. Amani, adaya di depannya. Jamak dari umniyah, amani, cita-cita. Dikit lagi. Siwa nadamen, selain penyesalan. Wahirmanil amani. Ya, ini baru benar. Kitab saya nggak ada ayanya. Dan tidak mendapatkan cita-citanya. Pemalas nggak gagal mendapatkan cita-cita. Makanya kita harus ditulis pakai pensil. Kalau salah bisa dihapus. Nah, gitu. Kalau pakai pulpen susah. Udah saya lagi. Titik dulu. Masya Allah. Saya mulu. Apa yang perlu diulang mana? Kesamaan ini. Bab kelima ini. Bab kelima banyak syair. Pas banget untuk ujian nih. Ada yang perlu di-i'rab? Kamus tadi itu kap huruf jar. Yang mana? Yang fama sholat asoka kamus tadi. Ya, mislu. Jadi kaf itu kaf ismiyah, mirip huruf jar. Ada kaf ismiyah bermakna mislu. Laisa kamislihi. Laisa kamislihi. Kalau di sono khilaf, ya. Laisa kamislihi syai'un. Ada yang bilang kaf itu kaf ismiyah. Artinya begini. Laisa kamisli. Laisa misla mislihi. Nah, nggak boleh juga. Begini, ada khilaf. Ada yang bilang kaf ismiyah bermakna mislu, tapi di sana kan ada mislu satu lagi. Mislu satu lagi, ada ulama yang mengartikan zat. Makna ayatnya begini.
laisa misla zatihi syai'un. Ya kan? Atau langsung aja kaf huruf jar juga boleh kalau dalam ayat. Misli kita makna zat. Laisa kamisli, laisa kazatihi syai'un. Kalau di sini kaf ismiyah, cuma bentuknya seperti huruf jar. Itu sering. Jadi asalnya mislu mustadimin. Ya. Karena dia kelihatan huruf, berarti i'rabnya nggak ada. Ya i'rabnya pada takdir berarti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mana cara mengi'rab? Kaf fa'il. Fa'il marfu dan rafa' dhammah, mana dhammahnya? Nggak ada. Takdir karena bermakna misli. Ya. Gitu. Berarti namanya kaf ismiyah. Ya. Kaf ismiyah. La juga ada kadang-kadang. La kelihatannya huruf tapi dia bermakna isim ada. Biasanya berada sesudah huruf jar. Misalkan contohnya begini. Bila zadin. Bila zadin. Dengan tanpa bekal kah? Bi huruf jar. La kan kelihatan la nafi. Tapi ada ulama yang bilang itu bermakna ghairi. Asalnya bila zadin bi ghairi zadin. Jadi la ismiyah. Bermakna ghair kah? Ghair isim. Ada kadang-kadang begitu. Tapi jarang-jarang. Begitu juga kaf. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.